Mana itu sebenarnya artinya bukan makanan atau roti, bukan nama makanan, bukan nama roti, tapi sebenarnya itu, artinya itu apaan nih? Welcome back to Lighthouse Podcast. Yeah. Yeah. Oke, so excited. Hari ini kita mau bahas mengenai Apaan nih? apaan nih? Apaan? Hari ini kita rame ya, ada 4 orang, tapi yang masuk kamera 2 aja, nggak apa-apa. It's cool man, it's cool. Iya. Jadi hari ini kita mau bahas mengenai apaan nih atau what is this? What is this? Jadi kalau bahasa Indonesia apaan nih, ya kan gitu kan. Nah mungkin kan semua heran, ini saya lagi ngebahas apa sih, saya lagi mau ngutbahin tentang apa sih. Tahu nggak kalau apaan nih itu ada di Alkitab. Oh, ya. Dan pasti sangat terkenal, banyak orang yang tahu. Cuma nggak tahu kalau artinya itu apaan nih. Ya, oke. Lanjutkan. Kalau orang-orang yang belajar mungkin tahu ya. Jadi apaan nih itu bahasa Ibraninya itu mana. Tahu ya kalau dengar kata mana ya. Jadi teman-teman, mana itu sebenarnya artinya bukan makanan atau roti, bukan nama makanan, bukan nama roti, tapi sebenarnya itu artinya itu apaan nih? Ini apa? Ini apa sih? What is this gitu kan. Jadi ini lucunya begini. Selama 40 tahun bangsa Israel di padang gurun, mereka itu dikasih makan sama Tuhan, dipelihara sama Tuhan oleh mana, roti dari surga ya kan. Tapi mereka tahu itu makanan, mereka tahu itu roti, tapi mereka terus setiap pagi waktu mereka memungut mana ini, yang seharusnya mereka kasih nama roti ya gitu kan. Tapi mereka selalu apaan nih, selalu itu yang jadi apa yang mereka sebutkan kepada makanan itu. Jadi ini sebenarnya lebih ke bermakna kayak mereka itu mempertanyakan jawaban Tuhan. Mereka mempertanyakan pemeliharaan Tuhan. Karena kalau kita bicara mana itu, kita berbicara mengenai pemeliharaan Tuhan ya. Kita bicara mengenai berkat Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Karena Alkitab bilang bahwa mana itu diberikan itu untuk 1 hari itu aja. 1 hari. Jadi kalau kita ambil sesuai dengan kebutuhan sehari itu gitu. Jangan untuk besok lebih, gitu kan. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, harus pas seperti itu. Jadi dan mana itu diberikan berarti baru setiap hari. Dan mereka udah dipelihara di padang gurun, nggak akan dapat makan, dikasih makan sama Tuhan, masih questioning lagi jawaban dari keluhan mereka, ya kan? Tadinya kan mereka mengeluh gitu kan, aduh kita mau makan apa di sini di padang gurun, nih mendingan kita tetap di Mesir, biarpun kita harus jadi budak, tapi kita makan enak katanya begitu kan. Kalau misalnya saudara baca di Keluaran itu, dikatakan bahwa mereka itu mengeluh. Dan akhirnya Tuhan menjawab mereka dengan mana. Dan mereka mempertanyakan itu selama 40 tahun. Apaan ini? Ini apa sih gitu kan. Dan ada titik di mana memang mereka bosan dengan mana yang Tuhan kasih, dengan daging yang Tuhan kasih. Tapi kan mereka tetap terpelihara begitu kan. Mereka tetap hidup. Dan ini jawaban yang Tuhan berikan dari keluhan mereka. Jadi yang menariknya, jadi kalau bicara mengenai mana, bicara mengenai jawaban Tuhan atas keluhan bangsa Israel. Bicara mengenai mana berarti bicara mengenai berkat Tuhan atas hidup mereka. Tetapi mereka ya seperti manusia biasa kayak kita gini ya kan. Kita itu semua pasti punya ekspektasi, benar ya. Kita ngomong ekspektasi lagi ya. Minggu lalu kita ngomong mengenai ekspektasi juga ya, tentang kasih itu. Kita sempat singgung mengenai ekspektasi dan hari ini juga kita bicara bahwa tentang ekspektasi juga, bahwa kadang jawaban Tuhan itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Dan itu jawaban. Itu jawaban. Dan kita menanyakan jawaban Tuhan. Kita sering berbeda sama Tuhan karena kita punya ekspektasi. Iya benar. Dan kita tanya kayak lebih jago dari Tuhan, kayak lebih hebat dari Tuhan, kayak lebih mampu dari Tuhan. Kita menanyakan jawaban yang sudah diberikan Tuhan. Ya kan? Pernah nggak misalnya Pastor Jason alami nggak
mungkin mengekspektasikan sesuatu dan ternyata yang Tuhan jawab itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Saya pikir semua orang pasti akan setuju kalau Tuhan sering kasih kita itu beda dengan ekspektasi kita. Ya, Many times ya. Many times itu beda dengan ekspektasi. Makanya ada firman Allah berkata bahwa cukupkanlah diri dengan apa yang ada. Ya, Jadi kalau bicara kita rasa cukup, kita udah nggak ada ekspektasi. ya, Iya kan, udah Iya. cukup nih. Nah, masalahnya waktu datang kayaknya kurang nih, kayaknya nggak sesuai ekspektasi nih. Kita harus men-setting, melihat semua yang ada sekitar kita itu cukup. ya. Nah, dan waktu Rumahnya kita cukup satu, mobil cukup satu, istri cukup satu, nah apalagi istri kan. suami cukup satu. Suami nggak ya? Jadi terkadang Tuhan izinkan kita di dalam kekurangan, Ya. tapi kita harus belajar merasa cukup dengan itu. Iya. Dan saya lihat ini perjalanan bangsa Israel kan, ini hanya sebuah perjalanan. Iya. Ini bukan destinasinya. Iya. Mereka bukan akan makan mana seumur hidup mereka. Ini hanya perjalanan. Padang gurun itu hanya transit. Yuk mungkin makannya tidak sesuai ekspektasi dulu, tapi ini hanya transit. Iya. Mereka akan sampai di satu negeri yang penuh dengan susu dan madu. Mereka mau makan apa aja, semua yang mereka harapkan, bahkan itu beyond dari yang mereka can imagine. Iya. Gitu loh. Ini hanya transit. Jadi yang Tuhan mau kita belajar merasa cukup dengan apa yang kita pikir kurang. Iya, benar itu kunci untuk kita bisa menerima jawaban Tuhan. Iya, kita akan Iya. berhenti berekspektasi waktu kita merasa cukup. Iya. Dan waktu kita merasa cukup, rasa cukup itu akan membawa kita kepada destinasi kita atau Iya. tempat lebih baik yang Tuhan udah sediakan bagi kita. Jadi padang gurun ini hanya untuk kita. Seharusnya Iya, tempat singgah. tempat singgah. Tapi firman Tuhan bilang kebanyakan dari mereka, hampir semua dari mereka semuanya selesai di situ, nggak sampai Di ke padang gurun. destinasi karena masalah yang dihadapi itu mereka nggak menang terhadap masalah yang sama selama puluhan tahun. Yaitu bahwa dibandingkan mereka merasa cukup atau dibandingkan mereka merasa bersyukur dengan jawaban Tuhan, mereka terus mengeluh setiap hari, apaan ini gitu loh. Jadi akhirnya membuat mereka akhirnya nggak menikmati tujuan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan mereka, karena waktu mereka dihabiskan untuk mengeluh, dihabiskan untuk menanyakan terus jawaban Tuhan atas hidup mereka. Sedangkan rasa cukup itu akan membuat orang bahagia. Ya. Waktu makan sama nasi sama telur, tapi Bener. Tuhan ini udah enak banget. Thank you God. Kita sering alami Ini more than enough. Ini cukup. Itu bahagia. Ya. Bahagia dibandingkan udah makan enak tapi masih rasa kurang. Ya, benar. Kenapa belum ada ini? Belum Kenapa ada nggak ini? kepiting. Iya. Belum ada udang. Iya, mungkin kepitingnya udah ada tapi masih hidup, lari lagi gitu. Nah, untuk bisa memiliki rasa cukup nih kan kita harus belajar. Benar. Karena banget. kita sepertinya susah untuk merasa cukup. Ya, itu kan Karena ideal itu selalu datangnya dari yang kelihatan. Bisa jadi sih. ya Bisa benar. Biasa jadi. kan orang kan Kayak mereka ngelihat sesuatu yang ideal, tapi karena mereka ngelihat ideal itu bentuknya Harusnya begini, ya. ada kelihatan ya fisiknya. Ah. Ideal itu kelihatan fisiknya. Sedangkan buat Tuhan ideal itu rasa cukup. Iya. Wow. Ya, keren banget ya. Wow. Rasa cukup itu adalah ideal. Idealnya Tuhan. Iya. Wow, it's amazing Dan ya. berapa banyak kali waktu kita bersyukur kita bahagia. Sedangkan Iya. kita bukan. Iya, Ternyata secara manusia Masih gue kurang. kerja keras karena gue mau bahagia. Iya. Ternyata rasa cukup itu memberi for free. Your happiness Dan itu dari dalam. dan dari dalam, Iya. bukan dari luar. Dari Iya. pikiran ya. Iya. Iya, Jadi benar. apa nih yang kita dapat dari pembicaraan? Idealnya Tuhan itu rasa cukup. Rasa Nah, cukup rasa itu cukup itu idealnya idealnya Tuhan. manusia tadi apa? Gambaran dari luar. Gambaran dari luar. Yang kelihatan Yang ya. kelihatan. Kelihatan. Kalau misalnya begini, saya pengen punya pacar nih, bener-bener harus terlihat
pacarnya, dan bukan saja mereka pengen pacar yang cantik, Orang kalau Korea bisa lagi. yang putih kayak orang Korea, dan kalau Iya kan? bisa itu yang selalu mengerti aku, Iya. yang selalu bisa membahagiakan aku. Iya, iya, Dan iya. ternyata itu cuma di film. Iya. Itu Iya. hasil dari nggak kesampaiannya director. Oh iya, benar. Jadi dia nggak Dia kesampaian. tuangkan dalam bentuk Iya, film. akhirnya dia tuangkan kesempurnaan lewat casting Iya. yang dia buat. Iya. Iya. Karena dia nggak Itu mendapatkannya di dunianya. ekspektasinya Iya. dia. Iya. Karena dia nggak mendapatkannya di Iya. dunia nyata, jadi Iya. dia menciptakannya dalam bentuk film, dan kita begitu terbuai dengan film Iya, itu, idealnya sehingga dia. akhirnya idealnya dia menjadi idealnya kita juga, Iya. dan akhirnya lupa belajar dari firman begitu kan ya. Idealnya Ternyata cowok harus naik Ferrari gitu. Iya, idealnya cowok naik Ferrari. Iya. benar kayak iklan ya. Jadi saya pikir waktu kita udah nggak ada ekspektasi sama Tuhan, apa yang Tuhan kasih kita, thank God, kita rasa cukup, itu akan membuat kita bahagia, dan bahagia ini akan membuat orang sehat, ya kan? Benar. Bahagia ini akan membuat orang produktivitas yang kerjanya bagus. Hati yang gembira Ah, adalah obat. Nah, kalau kita nggak mau belajar untuk memiliki rasa cukup dan kita terus memiliki ekspektasi, kita Ya. akan muter di padang gurun dan kita akan mati di sana. Ya, that's it. Kalau Padang kita gurun. terus complaining, kita akan tetap di tempat. Kita akan berputar Yeah. di tempat yang sama, dan Yeah. akhirnya kita nggak mendapatkan apa-apa. Heeh. Jadi seperti kita belajar dari apa yang dialamin oleh bangsa Israel, Yeah. supaya kita nggak mengalami hal yang sama ya. Ya. Jadi dan yang menariknya gini, yang kita pertanyakan ini Tuhan loh gitu ya kan. Maksudnya gini, kita dikasih jawaban nih ya kan, dikasih jawaban. Kan mereka mengeluh nggak ada makanan ya kan, Iya. mengeluh nggak ada makanan di padang gurun. Nah ini tiba-tiba mereka nggak perlu bekerja, mereka nggak perlu mengusahakan. Sedangkan begini, bangsa Israel itu baru keluar dari Mesir, yang dimana mereka mau mendapat sesuatu mereka harus kerja, mereka Ya. harus kerja keras. Nah ini mereka mendapatkan sesuatu tanpa kerja kerasnya mereka. Mereka mendapatkan tiba-tiba setiap pagi embun turun, maka Ya, biji-biji itu Bahkan Iya. yang serakah akan padahal turun. disuruh- Iya, Ya. gitu kan. disuruh jangan Iya. disimpan, malah Iya. disimpan busuk. Nah itu. Benar. Jadi kayak gitu. Jadi berhenti menanyakan jawaban Tuhan. Dan waktu kita menanyakan jawaban Tuhan, kita lupa bahwa ini turun dari surga. Mereka nggak perlu. Kita lupa, Usaha. dan Take kita effort. kita lupa kalau ini mujizat. Yes. Ini It's turun dari mujizat langit loh, mujizat loh. Mujizat. Terkadang mujizat ada di sekitar kita, tapi kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa nikmati karena kita punya ekspektasi Ya. Dan nggak bersyukur. dan nggak bersyukur. Dan nggak Kita bersyukur. complaining, apaan sih nih? Ha-ha. Ini apa sih Berapa gitu loh. banyak? Berapa banyak? Hidup kita nih banyak cerita mujizat tapi kita nggak lihat Ya. karena kita punya ekspektasi yang berbeda sama ekspektasi Tuhan atau apa yang Tuhan rancangkan gitu loh. Iya. Makanya kayak Firman bilang ya, rancanganmu itu bukan rancanganku. Mm-mm. Jadi kalau misalnya kita percaya sama apa yang Tuhan rancangkan, percaya akan jawaban Tuhan atas hidup kita, maka ini akan mengurangi stresnya kita. Iya. Itu sebabnya kita harus lebih bersyukur daripada mengeluh. Kita harus melihat bahwa Tuhan itu memberi berkatnya itu setiap hari. Jadi jangan terus menanyakan jawaban Tuhan, dan jangan terus balik-balik lagi ke yang lalu, yang udah lewat, karena dikatakan bahwa mereka itu akan memungutnya setiap hari. Setiap hari. Jadi setiap hari itu berkat yang Tuhan berikan, jawaban yang Tuhan berikan itu ada terus, baru terus setiap hari begitu. Ya kan? Dan bersyukur ini sebenarnya kunci untuk bangsa Israel bisa melewati, go through the wilderness. Wilderness. Yeah. Wilderness. Ya. Yeah. Mesti belajar bahasa Inggris lagi ya. Bersyukur ini yang bisa membawa mereka keluar, tapi karena mereka nggak bersyukur, mereka tetap di situ sampai mereka selesai. Iya, benar. Nah, waktu di Perjanjian Baru, waktu Tuhan Yesus mau memberi makan 5.000 orang, belum hitung perempuan dan anak-anak, ya. Tuhan Yesus ambil kekurangan. 5 roti dan 2 ikan ini bicara kekurangan loh, nggak Iya. cukup untuk 5.000 orang. Diganti. Tuhan Yesus ambil kekurangan ini, dia bilang apa? Dia bersyukur. Iya, dia mengucap syukur Wow. atas kekurangan kita. Can you imagine that?
Di dalam kelemahan kita justru disitulah Tuhan menyatakan kuasanya. Iya. Dan Bagi bersyukur kita ya. apa yang terjadi? Bisa memberi makan 5.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak, lebih lagi 12 bakul. Iya, masih sisa. The power of give thanks. Iya benar, laki-laki makannya banyak. Iya, Iya benar, semua laki-laki, amin. Iya, masih lebih karena bersyukur. Kunci dari mujizat adalah bersyukur. Benar, benar banget. Kunci menghadapi kekurangan adalah bersyukur. Kunci kebahagiaan. Bersyukur. Yes, pengen bahagia harus banyak-banyak bersyukur. Kalau sudah dapat suami kayak begini, jangan minta yang lain lagi. Iya. Suami dengan keadaan seperti itu bersyukur. Suami yang ganteng Suami yang di begini. sana kok dia bisa begini. Suami si itu kok bisa begitu. Iya. Kamu kok begini terus. Kok suami gue lebih keren gitu. Ya, nah itu mengenai yang tadi kita pelajari bahwa ternyata kunci dari segala sesuatu itu adalah bersyukur. Yes. Dan kalau misalnya kita bersyukur, itu kan juga tentang mana itu kan dibilang bahwa mereka masing-masing itu harus mengambil sesuai dengan keperluan mereka. Keperluan mereka. Jadi katanya gini, kalau yang banyak nggak kelebihan, yang ambil sedikit pun nggak akan kekurangan. Semuanya ngambilnya sesuai dengan keperluan. Pas. Makanya kita nggak boleh iri dengan berkatnya orang lain. Nah, bener gak sih? Dan nggak boleh serakah. Iya. Mau memiliki semua, mau mengambil semua yang bukan punya kita juga mau diambil gitu kan? Kenapa sih iri? Kenapa kira-kira orang iri? Karena mungkin dibandingkan ya. Dia punya membandingkan. banyak, saya punya sedikit. Membandingkan. Sedangkan jumlah keluarga di rumahnya dia lebih banyak dari jumlah keluarga kita, gitu kan? Seperti itu ya. Saya pikir lebih hijau. Padahal kalau dilihat sama sebenarnya Sama ya. aja. Nggak ngerawat rumput Iya. Karena kita lebih suka membanding-bandingkan begitu kan. Oh dia kok talentanya banyak banget, dia udah bisa main musik cakep lagi gitu kan. Udah gitu dia duitnya banyak gitu kan, dapat cewek cantik kayak gitu kan. Sedangkan saya udah habis duit di salon sekian, kok dia kayak gini-gini aja dapat ceweknya. Ya itu aja kayak gitu, atau mungkin nggak pernah dapat cewek, belum dapat cewek sampai sekarang gitu kan. Yang kayak gitu. Terus saya tuh sebenarnya bertobat duluan. Kok dia yang maju duluan gitu kan? Kok nih saya nggak menyontek. Kok dia nilainya yang bagus? Kok dia yang dipuji-puji guru, dosen kayak gitu kan? Ya kayak gitu, kita suka membanding-bandingkan. Akhirnya jadinya kita lupa untuk bersyukur. Padahal Tuhan tidak pernah memberi lebih atau kurang. Dan membandingkan itu kita menciptakan masalah buat diri kita sendiri. Iya. Harusnya nggak ada masalah, kita stres. Iya. Kita stres akan sesuatu yang kita create sendiri di dalam pikiran kita gitu loh. Kita selalu memikirkan apa yang orang lain punya daripada apa yang kita punya. Dan kalau bicara di dalam pelayanan, sebenarnya waktu kita iri hati di dalam pelayanan, iri hati dalam melihat orang lain lebih baik dari kita, sebenarnya itu tanda kalau kita kurang rendah hati. Jadi rendah hati, ya. Jadi kalau sampai di sini agak sedikit berat nih, agak sedikit serius. Iya, sedangkan gimana? Sedangkan kalau Tuhan mengangkat seseorang itu, orang itu harus rendah hati dulu. Iya, promotion datang waktu kita rendah hati. Iya, berkat itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Iya. Tuhan akan memberkati seseorang, mempromosikan seseorang waktu dia udah belajar merendahkan hati. Benar itu nah, poinnya iri bagus hati, ya. iri hati adalah tanda bahwa kita belum rendah hati. Iya. I think so. I think benar ya, maksudnya begini, bahwa kalau kita nggak rendah hati, berarti kita merasa bahwa kita layak mendapatkan lebih. Benar nggak sih? Saya layak mendapatkan lebih dari orang itu, ya kan? Seharusnya saya yang dapetin itu, bukan dia gitu kan? Tapi waktu kita belajar rendah hati, itu beginning dari semua promosi Tuhan. Ya, itu beginning. Jadi sebelum Tuhan memberkati kita, dia akan lihat kita udah rendah hati belum, kita udah masuk proses dalam rendah hati belum. Waktu kita udah ada di dalam titik rendah hati, get ready. Tangan Tuhan yang angkat, nggak ada yang bisa turunin. Seperti itu. Tapi tanda bahwa kita belum cukup rendah hati waktu kita masih iri lihat orang lain.
Iya, benar banget. Jadi hari ini kita belajar dari cerita mengenai mana ini, bahwa kita berhenti menanyakan apa yang sudah menjadi Ya. jawaban Tuhan, Dan bersyukur. dan kita belajar untuk bersyukur. Dan kita belajar dari bersyukur ini, kita akan belajar bahwa kita nggak akan ada kesempatan untuk iri atau serakah Ya. terhadap orang lain. Ya. Oke, baik. Ini saja mungkin untuk episode ini yang kita Oke, bisa share. oke. Semoga ini memberkati kita Iya. semua, biar kita terus bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Tuhan berkati. God bless you all. See ya.